Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya selaku rekan PPL Institut Keislaman Abdullah Fakih Gresik dapat berkesempatan untuk podcast pada beliau Kanjeng Raden Mas Panji Aflaha Mangkunagara Adiningrat. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah putra kelima dari pasangan Profesor Dr. Kiai Haji Kanjeng Pangeran Panji Nur Nasro Hadiningrat dan Ibu Nyai Haji Raden Ayu Ali Zakiatin SPD. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Salam Wali Songo Goma. Mari kita sapa beliau narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pada materi yang akan kita bahas pada podcast malam hari ini, kita ingin mengetahui dulu nih profil atau biografi beliau. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita ingin mengetahui nih biografi beliau dulu lebih lengkap lagi agar kita mengetahui beliau lebih jauh lagi. Monggo panjenenganipun, Gus. Jenengan tangleti mawon. Kula mboten saged kaun kenalke mengke. Jenengan kan tangleti. Nggih. Terkait ngoten to, sekolah terus jenengan ingkang Bisa menceritakan pendidikan jenengan? Kalau dulu saya sekolah itu di TK Muslimat Al Hidayah Laju Kidul. MI-nya juga di situ. Kebetulan mas-mas semua juga di MI Al Hidayah Laju Kidul. Terus kalau SMP itu saya SMP-nya kalau tidak salah 4. Yang pertama di pondoknya Mbah Yai Minan Sedan. Itu kan sekolahnya saya di Riyadh juga ada, di SMP Pundong juga ada, di SMP Negeri itu juga ada. Jadi ketika saya masa SMP itu sekolah milih 3. Kalau di Riyadh nggak kerasan terus pindah ke SMP Pundong. Kalau di Pundong nggak kerasan ke SMP Negerinya. Itu 3 itu tidak ada yang kerasan semua. Akhirnya saya pindah ke Mulyagung, MTS Mulyagung di Singgahan sini. Terus akhir setelah lulus dari MTS saya pindah ke SMK Gomang sendiri. Ketepatan waktu itu abah itu menyuruh saya, kowe nek iso dadi tentara, dulunya seperti itu. Kowe nek iso dadi tentara, mau dipindah di Akmil. Ketika mau dipindah di Akmil, akhirnya sekolahnya kan kalau di Akmil itu ijazahnya kalau bisa harus SMA. Saya pindah di sana. Di pondoknya Yai Jawari SMA sana. Lah kok sebelum lulus saya sudah punya jamaah. Jadi ketika saya mau daftar diganduli jamaah. Kalau bisa jangan sampai ke Akmil karena jamaah sudah banyak. Ya sekilas mungkin itu. Mungkin kita ingin mengetahui nih aktivitas beliau selama sehari-hari atau hobi jenengan. Kalau aktivitas ya sehari-hari tidur. Aktivitas sehari-hari tidur. Karena kalau saya kata Gus Bae itu memang benar. Tirakat sing paling penak iku ning dina akhir ya turu. Sebab kalau kita ndak tidur nanti kita malah ngerasani wong liya daripada berbicara yang kurang faedah. Ya lebih baik tidur. Tapi setidaknya kalau tidur itu kan tahu batasannya. Waktu sholat turu kan ya ndak baik. Waktu apa? Ya kalau aktivitas saya sehari-hari kalau ndak ada tamu ya tidur. Bahkan kalau ada tamu pun kadang saya mut-mutan. Iki tak jagongi pora, iki enake tak jagongan pora, kalau saya seperti itu. Jadi aktivitas saya memang tidur itu. Kalau hobi ya main musik, terus banyak lah kalau hobi itu. Kebanyakan malah saya hobi. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan memberitahu materi broadcast pada malam hari ini, yaitu materi yang kita akan bahas tentang kebudayaan tradisional di era modern pada general milenial. Mungkin sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, saya ingin bertanya kepada beliau. Biasanya dipanggil akrab dengan Gus Afan gitu. Dengar-dengar Gus Afan ini memiliki komunitas atau memiliki grup yang bernama Kajen Sholawat.
Itu kalau boleh tahu eh, sudah seberapa lama Kanjeng Salawat itu berjalan dan tujuan membuat komunitas Kanjeng Salawat itu untuk apa? Jadi Kanjeng Sholawat itu sebenarnya dua organisasi. Yang Kanjeng Sholawat itu sebenarnya Kanjeng Pangeran Nogowilogo. Kalau Kanjeng Pangeran Nogowilogo ini berbasis di seni budaya kayak wayangan. Tapi kalau yang Sholawat ini adalah Jagat Sholawat Mangkunegara. Jadi Kanjeng Sholawat itu dua komunitas, dua organisasi. Jadi kalau di wayang itu kurang lebih berdiri itu pada tahun 2018 atau 19 baru. Sedangkan kalau yang Jagat Sholawat itu berdiri sejak tahun 2016 dulu. Maka kemarin milad itu sudah ke-7, kalau tidak salah sudah ke-7 atau ke-6. Tahun depan akan ke-7. Jadi di organisasi Kanjeng Pangeran ini dulu berdiri era corona, waktu era corona baru kok. Mungkin malah 2019 atau 2020 itu. Jadi saya tidak ada niatan sebenarnya untuk dalang, itu tidak ada niatan. Cuma saya sering lihat videonya Pak Seno Nugroho itu kok bagus wayangan ini, ketoknya kok enak. Saya berusaha piye carane iso. Masih gak duwe guru, tapi setidaknya saya harus mempunyai guru secara formal, yaitu Pak Seno Nugroho sendiri itu. Itu pun saya ketika sowan ke sana, Pak kula jenengan daku santrine jenengan. Jawabannya Pak Seno almarhum, saya tidak berani Gus. Seharusnya saya sing berguru teng jenengan itu. Seperti itu. Bahkan sampai sekarang itu guru saya ya masih abah itu dalam ilmu pewayangan itu. Ya termasuk Pak Seno meskipun saya belum diakui santri. Kenapa jenengan tertarik untuk mendalamkan seni wayang itu? Sebenarnya tidak tertarik. Cuma ya pepatah bilang kalau witing tresno jalaran saka klina. Apa saja yang sudah menjadi kebiasaan saya itu akan menjadi hobi. Saya terbiasa tidur yaitu menjadi hobi. Saya terbiasa jagongi tamu yaitu menjadi hobi. Jadi saya nol putul dalam arti dalam wayang itu dulu nol putul sama sekali tidak paham ini Werkudara, ini Janaka, ini Cakil atau dan lain sebagainya saya tidak paham. Tapi berhubung terbiasa melihat wayang kok suka akhirnya saya perdalam lebih dalam gitu. Kalau tentang Jagat Sholawat. Kalau Jagat Sholawat dulu itu pertama kali itu namanya bukan Jagat Sholawat, Kalimosodo. Karena di dalam Kalimosodo itu berbasis masih kanuragan, terus ziarah kemana-mana, belum ada sholawatannya dan berisikan orang-orang nakal. Dan ketika itu makanya saya ketika sekolah di pondoknya Yai Johari itu 2 tahun setengah saya tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk kecuali waktu ujian saja. Itu pun saya pakai sarung. Itu terus mubeng, terus ada jamaah yang bilang, "Seumpama kalau ini diadakan rutinan sholawat gimana?" Akhirnya saya diajak rutinan di Rembang. Hadrohnya masih pakai hadrohnya Yai Johari ketika itu. Terus setelah main ya terus buat rutinan di Rembang, di Blora, di Tawun, terus di Tambak Boyo. Setelah itu saya punya guru namanya Mbah Afif Yubaidi, terkenal jazab istilahnya. Ketika saya pertama sowan baru datang Mbah Afif itu sudah di depan dalam, terus ngendikan seperti ini. "Gus melok jamaah ngono." Akhirnya saya ikut jamaah di masjid. Ketika takbiratul ihram lampu mati. Ketika setelah lampu mati itu saya sudah berpikiran, saya sholat itu nggambyar pikiran saya. Wah, iki ono apa aku. Ketika salam terus lampu nyala lagi. Saya tidak paham maksudnya. Setelah itu saliman terus wis nang mulai. Nah, Afif itu seperti itu. Wis nang mulai cuma gitu. Saya tanyakan kepada orang yang saya sepuhkan, itu maknanya apa? Ternyata saya disuruh ikut jamaah. Berarti kan jamaah saya akan mati, rutinannya itu. Ternyata tidak ada 1 bulan rutinan itu mati sampai mengadakan milad yang ketiga atau yang keempat dulu. Terus aktif lagi rutinannya. Tapi sekarang saya rubah, rutinan hanya ada 2. 1 bulan itu hanya ada 2. Pertama di sini, yang kedua rutinan keliling. Ya cuma itu. Rutinan keliling. Tapi ada nggak jenengan itu tujuan sampai sekarang kan jenengan salawat mana-mana mana itu tujuan jenengan dalam diri jenengan itu syiar sholawat, mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya ini loh sholawat. Allah itu kan memang adil. Zaman dulu dangdut itu sangat istimewa. Dan saya dulu sempat berpikir seperti ini.
piye ya carane iso ngalahno dangdut padahal audiennya sebegitu banyaknya. Apa ada yang bisa mengalahkan dalam cara agama? Ternyata Allah membuat sholawat yang lebih besar daripada contoh Habib Zainal Abidin. Sholawatnya sudah dikenal di mana-mana. Itu kan luar biasa. Delalah Gusti Allah ngalahno dangdut yang nggo cara sholawatan. Meskipun di dalam majelis sholawat itu yang saya keluhkan itu masih banyak anak yang datang karena itu, datang karena tidak apa-apa. Untuk awalan saja, tapi setidaknya kita harus belajar bagaimana kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri. Mungkin itu. Kalau dibilang amplop, katakanlah seperti itu. Saya pernah ditanya, saya itu tidak pernah memikirkan amplop. Yang saya pikirkan isinya. Enggak, guyon. Saya tidak pernah memikirkan bisyarah. Karena yang memikirkan bisyarah itu kan sudah panitia. Enggak, sama sekali enggak. Ya kalau itu saya anggap itu adalah bonus. Bonus bagi saya. Kalau dapat ya alhamdulillah. Dulu pernah di Lamongan itu acara. 1 hari itu 2 acara. Yang malamnya itu di Tambak Boyo, yang paginya itu di Lamongan. Itu pernah. Saya enggak sebut tempatnya. Ketika pulang itu amplop berapa? 2000 itu loh, 2000 ripis itu. 2000 ripis niku taruh di amplop. Ya saya ndak ngersulo, ndak minta lagi, ndak masa apa njalukne aja saru. Ya, pernah itu kejadian. Ndak diamplopi malah sering. Ya, cuma itu. Oh, jamaah jenengan yang setiap harinya menemani jenengan untuk dakwah salawat di mana-mana itu santri dari sini nopo? Kebanyakan santri, tapi ada yang dari luar. Itu pun ya karena gimana ya, kalau dikatakan dia adalah santri Sorogan, santri Kalongan atau santri Sorogan itu. Jadi kalau dia kesini sowan terus saya ajak karena dia bisa, daripada kowe nganggur duwe lambe ra nggo apa-apa, suara apik ra iso nggo apa-apa, wis melok selawatan gitu. Jadi penabur apa-apa, nek sampai tangannya aba-aba lah apa-apa, sok ben syukur-syukur nek aku mlebu surga tak celuk kula. Tapi ketoke kok kowe sik sing mlebu surga. Soale sing mati sik ketoke kowe. Ya mungkin itu. Baik, langsung saja kita menuju ke materi pada malam hari ini, yaitu tentang kebudayaan tradisional di era modern pada generasi milenial. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mempertahankan kebudayaan tradisional di era modern ini pada generasi milenial yang sudah hampir saja kebudayaan tradisional itu tersingkirkan oleh budaya-budaya modern zaman sekarang? Kalau saya pribadi selaku pelaku kebudayaan, saya kan pelaku karena saya punya wayang, ya harus banyak-banyak untuk mempelajari tradisi-tradisi Jawa dulu. Tradisi-tradisi tradisional dulu kita pelajari. Sedangkan kalau orang awam, kalau yang tidak punya wayang, ya harus bagaimanapun caranya kulino nanggap wayang. Ya karena biar anak-anak muda sekarang kan sudah jauh. Di dalam Jawa itu ada yang namanya unggah, ungguh, inggih. Dalam istilah Jawanya seperti unggah, mempunyai unggah-ungguh kepada orang yang lebih tua, unggah-ungguh kepada orang yang seumuran, inggih kepada orang yang lebih muda daripada dia. Dulu kalau orang mau lewat saja di depan orang tua itu nuwun sewu amit, masih nuwun sewu. Nuwun sewu maksudnya bukan berarti jaluk duit sewu, bukan. Nuwun sewu amit, nuwun sewu. Tapi sekarang saya lihat enggak. Saya belum melihat tradisi-tradisi itu terjalankan di saat ini. Kadang lewat ning ngarepe wong tua biasa malah ndase ndangak-ndangak. Kadang kalau itu kan kurang etis sebenarnya, kurang etis. Meskipun orang tua itu tidak siapa-siapa, tapi setidaknya kita kan mempunyai unggah-ungguh. Saya berpikiran seperti ini. Kita kalau keluar di Jakarta, kita kalau keluar di Amerika, kita keluar di India, orang bukan menanyakan agama kita, tapi kita pasti yang dari pertama dipandang yaitu adalah akhlak kita, dari unggah-ungguh kita. Orang kok apik ya akhlaknya ya, wah mesti ilmune dhuwur padahal gak duwe ilmu blas. Tapi kalau ilmunya tinggi, tapi kalau dikedepankan adalah sombongnya ya percuma. Tapi ya itu, adab itu diperoleh dari ilmu. Tapi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya mempertahankan ya setidaknya sing awam ya kulino nanggap wayangan utawi ndelok wayangan. Bukan berarti saya minta ditanggap dalang liya saya monggo. Dalang liya. Ndak saya ndak.
basis saya itu enggak tanggapan. Kalau tanggapan saya kira itu banyak kayak monyet itu, terus ditaboi alam pergi ke pasar satu misal. Jadi itu tanggapan. Kalau saya undangan biasanya. Terus apa nih yang dilakukan oleh generasi masa sekarang terhadap budaya lokal? Saling gimana? Kan sekarang kan banyak nih generasi milenial tuh yang benar-benar sudah mengikuti tren-tren yang lokal-lokal dari luar negeri atau gimana. Nah, apa yang kita lakukan sebagai generasi milenial untuk mengatasi hal-hal itu? Ya biarkan saja. Sudah adatnya seperti itu. Gini, saya punya HP Nokia, katakanlah Nokia jadul belum ada kameranya. Kan memang kalau udah eranya ada Nokia yang sudah ada kameranya, enggak salah kan saya beli. Kalau ada Samsung yang baru lagi, enggak salah kan saya beli. Ya sudah biarkan saja, itu hak mereka. Tapi setidaknya dia jangan sampai meninggalkan. Wong Jawa aja sampai lali Jawa nih. Arab digarap, Jawa digawa kan istilahnya seperti itu. Katakanlah ikan di laut itu kan hidupnya di air asin. Tapi ketika dia digoreng kok enggak asin. Ya itu sajalah. Ya kalau kamu melakukan budaya lokal, budaya barat katakanlah, ya setidaknya kamu tidak lupa dengan adat budaya kita sendiri yang sangat masyhur adiluhung sekali. Ya mungkin itu. Ya kan kita tinggal di Pulau Jawa nih. Iya. Kira-kira ada nggak ya tradisi Jawa atau filosofi Jawa yang masih sampai sekarang itu tuh masih melekat gitu, masih hampir semua generasi muda itu hampir tahu itu filosofi Jawanya gimana? Masih banyak. Katakanlah becek ketitik, olo ketoro itu kan masih berlaku sampai sekarang. Terus di para jenderal itu ada sumpah namanya sotigo, sotelu, sopo, salah, seleh. Orang yang salah pasti seleh, yaitu sama saja becek ketitik olo ketoro. Kalau filosofi dalam wayang itu masih banyak sekali. Kayak kenapa dianggap wayang? Karena wah-wahane ayang-ayang. Dalam Arabnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenapa dikatakan Semar Gareng Petruk Bagong? Itu berasal dari sawirhum fil amri fatruk mabagoyan alal khaira. Kenapa bisa dikatakan Kresno? Kalau Kresno ini memang asli Jawa. Kresno itu kres iku nglandepno, no iku yang nglandep kowe. Nglandepke atimu supaya waskita. Kenapa diarani Puntadewa? Karena arkanul Islam khamsah. Khamsin atau itu ada 5. Puntadewa punya jimat kalima sada. Rukun Islam yang pertama ya syahadat. Terus sampai akhir Pandhawa 5 itu memiliki filosofi yang sangat dalam sendiri-sendiri di dalam payangan khususnya. Yang saat ini sampai saat ini ditiru yaitu saya itu kalau gini-gini, saya itu kalau ditanya tentang filosofi, saya itu insya Allah bisa menjawab sebisa-bisa saya. Tapi ada suatu ketika saya pernah ditanya seseorang gini, Gus apa filosofi dari gedebok? Tahu gedebok? Gedebok pelapah pisang itu. Tahu pelapah pisang itu. Kenapa orang mayang itu kok pakai gedebok? Saya susah jawab. Tapi akhirnya karena itu dia pertanyaannya kelihatannya menguji saya. Akhirnya saya jawab. Biyen niku tahu nganggo kayu jati ning gapite puklek. Jadi kan ada gapit itu tancapan untuk menancapkan ke pelapah pisangnya itu patah karena kayu jati. Jadi yang cari yang empuk karena buminya wayang itu adalah pelapah pisang itu. Terus ada kayon. Yang utama dalam wayang itu adalah kayon. Kayon hoyun karep. Jadi manusia hidup itu pasti mempunyai keinginan. Maka dia lahir, ketika lahir pasti tangannya menggenggam. Karena di dalam genggaman ini dia ingin memiliki dunia seisinya. Tapi ketika sudah mati ya gini, tidak bisa apa-apa. Terus nanti gunungan kalau sudah mulai diangkat oleh dalang dari awal, dari Allah, terus di awang-awang, terus di bumi. Inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, terus jadi. Terus jadi lakon, jadi wayang. Ya mungkin kalau filosofi Jawa itu banyak sekali. Kadang kita diejek seseorang. Orang itu kan tidak mau sebenarnya kalau diejek. Tapi dia kebanyakan suka mengejek. Tapi kalau prinsip saya sering ada yang menghina, ada yang diejek. Saya tidak masalah. Saya pernah diginikan orang. Bagaimana Gus keluarga saya kena cibiran orang lain gini. Ya saya jawab sederhana saja.
Ya baguslah kamu dapat transferan pahala daripada kamu yang mentransfer dosa ke dia. Begitu saja. Sudah. Pokoknya hidup saya itu gini ya. Dunia dikei karo pangeran sekarek manggon masuk kok perengat-perengut gitu aja saya. Pikiran saya itu cuma gitu aja. Sederhana. Pokoknya sholat ralali, sembahyang ralali, ibadah ralali gitu aja wes. Gitu aja kalau saya seperti itu. Ya. Kalau buat tahu sebelumnya jenengan memilih untuk mempelajari wayang itu apakah ada niatan untuk menjadi sarana dakwah? Iya, ya memang itu. Yang pertama nilai budaya itu, yang pertama itu tidak mengurangi nilai budaya. Yang kedua mengenalkan kepada masyarakat khususnya kaum milenial ini agar lebih paham. Oh ternyata wong Jawa kok ngene lho. Jadi dia itu merasa bangga karena adanya budaya sendiri. Wong budayane awak dhewe kondange koyo ngene kok lha opo niru budayane wong liya. Kenapa kok ada blangkon? Karena blangkon itu pundungnya ning guri. Masya Sugeo Mas Picis Raja Brana. Kondango Digdaya Sekti Nurna Hotir Tonto ora tedas tapak palu ning gurendo. Kamu harus bisa menyimpan di belakang karena itu akhlak. Terus kenapa terus ada namanya jarit? Jarit ayo yang dipakai biasa. Jarit itu sejane aja marit. Kowe nek duwe kekarepan kudu mlanteng. Umpamane kok kowe kepengin nikahi wong wedok kae, nikahi wong lanang kae, ya kowe kudu mlanteng. Nikah itu kan syaratnya wonten kalih sinten nih. Ya kamu harus punya cita-cita yang sangat. Ya mungkin itu memperkenalkan kepada masyarakat yang awam-awam untuk mengenal budayanya sendiri. Menurut jenengan apakah ada tokoh pewayangan, karakter pewayangan yang dapat ditiru oleh pemuda milenial? Banyak sekali, ya. Kira-kira siapa? Kalau dari segi unggah-ungguh tata krama kita bisa meniru Janaka. Unggah-ungguhnya ya. Karena Janaka itu istrinya banyak. Kalau dikatakan 100 lebih Janaka itu. Tapi dia paling ganteng dhewe sak wayang niku nggih Janaka. Ibarat Nabi dulu Nabi Yusuf. Yusuf paling ganteng dhewe, tapi istrinya di mana-mana. Kalau Janaka. Terus kalau watak kepribadian yang sangat kokoh yaitu Werkudara. Terus alus watake apian, terus Rahman Rahim melasase itu ya Puntadewa. Terus kalau galak kan kita hidup itu kan harus tahu tata cara. Nalikane gurune awak dhewe dinyek, awak dhewe kok ora muring-muring, itu kan bagi saya itu orang sombong. Gurune dinyek kok dekne meneng wae. Setidaknya kita ya sesuai apa yang sudah dilontarkan kepada kita. Itu kita niru Baladewa. Saya sering majelis sholawat itu ada anak-anak joget berdiri, saya marahi. Karena saya pada tempatnya. Saya marah bukan berarti aku terus galak, enggak. Orang masuk ke dalam gereja kan belum tentu terus dia Kristen. Orang masuk ke dalam masjid belum tentu kan dia Islam. Saya pada tempatnya, wah bocah iki wayahe diseneni nek dituturi nggo omongan wis angel wis kudu muring-muring. Muring-muring jek gak iso ya kudu nggo tangan. Nggo tangan jek gak iso nggo sikil. Kalau dawuh Gusmi, kalau jek kangelan ngono ki wis Fatihah wae. Ya ribet-ribet. Ya mungkin itu. Terus kita kan sebagai pemuda milenial ini, bagaimana sih kita menunjukkan pentingnya kita tuh mempertahankan kebudayaan tradisional? Gimana cara kita menunjukkan penting banget nih kebudayaan tradisional itu tuh masih terus kita pegang sampai sekarang. Kalau menunjukkan ya dengan cara seperti itu, kita wayangan ke sana kemari. Tapi kalau secara pribadi ya kita harus mempelajari. Dan mempelajari itu tidak bisa dipaksa. Kowe kudu sinau iki, enggak bisa. Meskipun dia umpamanya katakanlah seperti alam ini saya suruh, "Lam kowe sinau dadi dalang." Dia memang enggak suka karena saya yang menyuruh dia berangkat. Enggak suka, tapi mau dipaksa lah kaya piye masih adekne ra seneng ya tetep enggak bisa. Karena seni itu bagaimana ya? Seni itu enggak bisa dipaksakan, memang itu naluri dari rasa. Naluri dari rasa, enggak bisa kita paksakan. Maka dari itu kalau kita mau mempertahankan dan mengenalkan ya kita harus memakai bahasa. Kalau dalam wayang itu kan ada bahasa Kawi. Katakanlah Nimang Sukmono Mangadinuluh ono sasmitaning sun jagat dewa batara jagat penges. Orang sekarang kan enggak paham itu maknanya apa. Akhirnya ya
saya harus memakai bahasa yang sekiranya orang sekarang itu paham. Katakanlah seperti ini, nunamit pasang kaliman tabik tinebeno ing loduni dumawangi tawang-tawang kepareng matur sinuwun. Nah, itu cara gampangnya so, assalamualaikum wis gampangane. Mungkin jenengan selamat, kula selamat guys, katakanlah seperti itulah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya pengenalan itu ya kita yang mengenalkan, kalau dia sendiri ingin mengenal ya harus belajar. Cuma itu. Berarti kalau kita ingin mendalami seni itu berarti kita harus suka dulu. Gimana? Harus? Kita ingin memperdalam seni nih, kayak kita ingin pengen mengenal seni wayang atau Yeah. seni yang lainnya. Apa kita ikut-ikutan atau lebih baik kita menyukainya dulu? Apa gimana? Nggak harus. Ikhlas itu kan nggak harus dia nunggu ikhlas. Dia memberikan nggak harus nunggu ikhlas. Umpamanya saya punya uang 50.000. Terus tak sedekahkan meskipun saya belum ikhlas. Nggak apa-apa, sementing sedekah dulu. Lah daripada kamu, lho kowe kok gak ngamal? Aku ora ikhlas kok. Lah engko lak tambah gak sah malah ngamalku. Lah daripada gak ngekeki, lah engko gak sah terus ya akhirnya gak ngamal terus. Ya semending kayak ono sik wae daripada ngurusi ikhlas apa orane siguring-guring. Kok nek terbiasa akhirnya ikhlas sendiri. Kalau menyukai itu setidaknya kamu dekat dulu lah. Nanti kalau sudah terbiasa akhirnya ya suka-suka sendiri. Ya ginilah contoh kecil, contoh mudahnya. Orang cinta kepada seseorang itu kan tidak harus menunggu disuruh. Karena mencintai seseorang itu adalah suatu rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ngono to. Dan jenengan sih lebih paham gitu. ya seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa. Dulu ada, kalau zaman dulu itu dijodohkan. Padahal sing wedok ra seneng, sing lanang ra seneng. Tapi kulino akhirnya kulino awor, kulino diladeni, kulino digaeno kopi, kulino digaeno mana akhirnya tresno dhewe. Ya seperti itu. Ya mungkin itu. Ya. Masya Allah ya. Jawaban-jawaban pada podcast hari ini sangat-sangat bermanfaat nih buat Amin. kita semua para generasi milenial. Tidak sampai apa ya, sampai saya tuh tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Masya Allahnya ya. Mungkin sebelum kita tutup podcast pada malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang panjenengan ingin sampaikan untuk kita nih generasi para milenial, untuk Vibes kita yang lagi nonton sekarang. Itu ini ada pesan-pesan. Ya bagi saya, pesan saya selalu menghargai kepada siapapun dan menjaga akhlak. Karena Sayyid Malik itu pernah bilang kalau gudangnya ilmu itu di Arab, di Madinah, di Yaman, di Mesir. Tapi kalau gudangnya akhlak itu di Indonesia. Jadi setidaknya kita bisa menjaga akhlak kita sendiri, menunjukkan bahwa Jawa itu luar biasa akhlaknya. Terus yang kedua, saling menghargai itu tadi. Saling menghargai satu sama lain. Meskipun kita berbeda pendapat, tetap saling menghargai. Tidak saling membenci. Terus beda, terus jadi cengkah, terus muring-muring. Kono tanggapan laris, terus kene ora, terus kono dimusai. Bagi saya kan kurang. Terus makhluk itu kan ada makhluk yang kelihatan tapi bisa dipegang, yaitu manusia, batu, tumbuh-tumbuhan. Ada lagi makhluk yang tidak kelihatan tapi kadang bisa dipegang atau tidak, itu makhluk gaib. Terus ada makhluk yang kadang bisa dipegang kadang tidak, ya roh. Terus yang keempat ini makhluk yang pertama kelihatan terus dia setelah itu tidak kelihatan selamanya, yaitu wong diutang gak iso nyaur. Ya mungkin pesan saya hanya itu saja. Mungkin semoga berkah kita saja. Terima kasih atas pesan yang panjenengan berikan, semoga bermanfaat Amin. bagi kita semua, khususnya bagi kita generasi milenial zaman yang sudah modern ini. Saya perwakilan dari teman-teman PPL mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah panjenengan berikan kepada kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.